Malam ini saya lebih advance lagi ya. Jadi bukan basic ya, tetapi sudah ke advance. Tapi tidak apa-apa karena prinsipnya sama lah pada dasarnya ya. Jadi Gede Mariani minta saya coba kita uh, menjelaskan apa sih keuntungan kalau kita bermain di 400 poin ya, 400 PV. Kenapa? Karena begini, dari sini kita bisa melihat ketika barang itu tidak ada kopi saat ini kan kita tidak bisa beli ya di Indonesia. Nah, coba teman-teman perhatiin, semuanya kalang kabut nyari stok, ya kan? Ada yang nanya ke saya, Pak, minta Pak, nggak usah pakai PV nggak apa-apa. Nggak ada barangnya masalahnya, bukan saya tidak bisa jual ya, bukan tidak mau kasih, tapi tidak ada barangnya. Artinya apa? Sebenarnya ini mungkin setiap ada permasalahan, di situ kita bisa belajar sebenarnya. Belajarnya apa? Ternyata produk ini sangat dinanti-nantikan oleh konsumen. Oleh karena itu, ayo coba kita bermain di 400 poin. Ya, itu seperti apa nanti prosesnya dan sedikit saya juga akan jelaskan mengenai marketing plan-nya nanti di sistem 400 poin ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung memahami dari bonus bonus prestasi bagaimana cara perhitungannya sampai ke leadership, tapi saya batasi sampai vice manager aja ya. Gak usah tinggi-tinggi dulu, nanti puyeng. Ya, jadi bagaimana mendapatkan bonus prestasi dan juga bagaimana mencapai vice manager. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Oke, seperti biasa kita akan preview dulu lah ya profile company kita seperti apa peluang-peluang yang bisa kita dapat dari bisnis ini, tetapi lebih kepada uh, lebih fast ya, lebih cepat. Ya, jadi kita punya produk spesialisasi, yaitu apa? Ganoderma, ya. Jadi kelebihan dari perusahaan ini kita ada spesialisasinya, bukan follower, tetapi pionir. Ya, perusahaan pionir dalam hal pembudidayaan Ganoderma, punya paten, punya akreditasi, ya, dan produknya bukan hanya apa kopi saja, ya, tapi ada odol yang saat ini juga banyak dibutuhkan, kemudian kebutuhan rumah tangga, food supplement, skincare, ya, dan kemudian harganya terjangkau. Kenapa bisa terjangkau? Nanti kita bisa lihat ya. Pertama, kopinya ya, itu sekitar cuma 7.100 per saset. Kita bandingin kalau kita mau kompetitor dengan MLM lain kopi itu bisa 20.000 sampai 25.000 per saset. Ya, itu pun kualitasnya belum masih jauh di bawah kita punya dan rasanya juga berbeda. Nah, kemudian lokasi dan usia. Perusahaan ini sudah 37 tahun ada di Taiwan dan 19 tahun di Indonesia dengan kantor cabang ada di Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun. Ya, nanti kalau teman-teman yang mau bertanya Medan di mana, Palembang di mana, nanti bisa di grup chat aja ya. Karena semua itu sebenarnya sudah kita pernah share, tetapi mungkin ada yang baru bergabung di grup ya. Jadi kita sudah punya cabang, tidak pakai sistem stokis. Kenapa? Karena perusahaan ingin sama rata ya, keadilan. Penting ya. Kalau sistem stokis nanti ada yang tidak adil, tapi dengan sistem kantor cabang ini lebih adil. Jadi kita bisa belanja dengan lebih nyaman. Tidak ada perbedaan ya. Nah, kemudian marketnya, segmen market kita ini eh dari satu survei ya yang dilakukan oleh Snapchat, di sana dikatakan Snapchat ya, 70% orang Indonesia itu penikmat kopi. Ya, 79%. Bayangin, dari 200 jutaan Indonesia, 79%-nya itu penikmat kopi. Jumlahnya itu sangat banyak ya. Kita tidak habis-habis promosiin juara kopi ini sampai 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh tidak habis-habisnya. Karena marketnya sangat-sangat besar ya. Dan dengan market yang besar ini kita tidak perlu khawatir jika kita bermain di 400 poin nanti ya. Nah, kemudian promosi ya, simple aja. Saya ada kasih website replika juarakopi.com, teman-teman bisa daftar di situ promosi. Nanti kita upgrade website kita menjadi yang lebih baik ya. Dan kemudian sistem duplikasinya itu 111 atau 327 ya. Si 111 itu sebenarnya hanya
tagline aja ya supaya orang penasaran, apa itu kok bisa dengan 111 bisa 36 juta sebulan ya, itu hanya tagline aja. Tetapi memang secara hitung-hitungan detail itu memang benar nilainya 36 juta dalam 1 tahun. Tapi kan orang tidak mau dapat 36 juta tunggu setahun kan, nggak mau. Mungkin lebih cepat, apalagi keadaan ekonomi sekarang agak susah ya. Jadi bagaimana supaya cepat menghasilkan income. Nah, kemudian prosesnya ini enak. Kita bisa online, bisa offline. Kita bisa belanja online ya. Bisa belanja online, ongkirnya murah. Namun memang sekarang ini teman-teman harus ingat ya, kenapa dulu waktu kita masih awal-awal merintis Juara Kopi ini, kalau order hari ini besok nyampe itu di Jakarta ya, atau daerah Jawa Barat. Karena apa? Karena masih sedikit peminatnya. Sekarang peminatnya itu sudah sangat banyak. Ya, jadi order hari ini nyampe Jakarta itu sekarang bisa 3 hari. Ya, jadi perusahaan udah kasih pengumuman. Pengumumannya adalah biasanya 2 sampai 3 hari mereka baru proses kirim. Makanya pengirimannya itu apa? Cukup lama. Karena apa? Membludak. Ya, permintaannya itu membludak. Teman-teman sudah lihat video yang kita sering sharing di grup, itu setiap hari kantor itu sudah kayak pasar ya, kayak pasar malam, rame sekali, rame barang-barang menumpuk, pengiriman jadi agak terlambat. Tapi ingat dengan sistem 400 PV kita bisa menjadi solusi nanti ya untuk hal tersebut ya. Nah, kemudian bonus juga ya, bonus itu dibayar tuntas ya. Jadi teman-teman, meskipun bonusnya cuma Rp1.000, Rp5.000 itu perusahaan bayar loh, ya perusahaan langsung transfer. Yang penting nomor rekening dan nama harus tepat ya. Jadi perusahaan itu tidak menyimpan duit kita, mereka langsung bayar kecuali yang tidak detail nomor rekeningnya salah itu depending sama perusahaan ya. Nah, kemudian kesaksian. Nah, kalau kesaksian sudah banyak ya, sudah ada yang dapat 100 juta, 65 juta, dan puluhan juta lainnya. Ini hebat loh ya, baru 1 tahun perusahaan yang menggunakan sistem matahari sudah bisa menghasilkan ratusan juta loh. Ya, ini artinya apa? Artinya ini bukan karena skill kita terlalu hebat, bukan, tetapi produknya yang terlalu luar biasa yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan income. Inilah bisnis yang paling enak. Semua orang bisa apa? Bisa menikmati hasilnya. Ya, tapi kalau menjual suatu produk yang membutuhkan skill tinggi, nggak semua orang bisa. Ya, tetapi ini tidak. Perusahaan ini produk ini terlalu mudah untuk apa? Untuk diperkenalkan kepada orang. Ya, cuman pertanyaannya kita kadang-kadang tidak apa? Tidak berani. Ya, tidak berani ambil resiko. Seperti tadi yang GD Mareni sudah share videonya ya, orang bergantung kepada orang lain, ya terlalu bergantung kepada leader, terlalu bergantung kepada upline-nya. Ya, upline itu cukup mengajarkan tak 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 tak, harusnya kita sudah bisa mengolah sendiri informasi yang diberikan oleh upline kita. Kita olah, kita pelajari, kita renung-renungan, ini kenapa, ini gimana. Itu lebih bagus, bukan sekali-sekali minta bertanya, terus bertanya, dan pertanyaannya itu yang berulang-ulang. Nah, itu kan seperti itu sebenarnya, itu juga membuktikan bahwa kita belum fokus sebenarnya. Yang kasihan upline-nya. Kalau upline-nya sabar ya nggak apa-apa. Tapi kalau upline-nya kurang sabar nanti kita jadi terjadi permusuhan nanti ya, jadi clash jadinya. Akhirnya bisnis tidak jalan. Oleh karena itu belajar sendiri itu penting ya. Apa istilahnya ya? Independensi ya. Independensi itu penting. Tujuannya kan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, jadi itu paling utama. Di sini saya punya member ada yang usianya udah 50 tapi rajin belajar, mempelajari semua sistem daftar, sistem gabung, cara update rekening dan lain sebagainya. Kalau nggak ngerti bertanya nggak apa-apa, tetapi mau terus mencoba ya. Jangan belum baru sekali gagal udah langsung nyerah ya. Itu buktinya kita bukan mental bukan punya mental baja ya, tapi mental yang mudah menyerah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini apa perbedaannya sistem network marketing dengan konvensional? Tadi saya coba searching ya. Jadi sebenarnya rantai distribusi itu memarkup harga dari produksi ke konsumen atau end user itu tinggi sekali ya. Bisa mencapai 40 sampai 49 45%. Anda bisa bayangin kopi yang mungkin di pabrik yang kualitasnya rendah ya, pabrik yang kualitasnya rendah itu mungkin harganya cuma Rp500 atau mungkin lebih murah Rp50 mungkin atau Rp100 sampai di konsumen bisa 2.500 atau Rp3.000 ya. Karena apa? Rantai distribusi yang panjang ya, dari
manufacturing, dari wholesale nanti di markup lagi. Warehouse kan perlu apa? Perlu biaya lagi kan? Kemudian biaya iklan lagi. Baru jatuh apa? Ke end user. Ya, jadi kita tidak mau seperti itu. Kita coba pakai sistem apa? Network ya. Dari sistem network, manufacturingnya sudah ada, ya, langsung dilempar kepada siapa? Ke member. Jadi kualitas produknya tetap terjaga. Makanya produk-produk MLM itu sebenarnya kalau yang benar ya, itu bagus-bagus kualitasnya. Karena apa? Karena kita tidak pakai iklan, tidak bayar billboard dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau produk tidak bagus di iklan, kalau di iklan pun, kalau produk tidak bagus harus pakai iklan ya. Tapi kalau kita kan tidak. Dari apa? Mouth to mouth ya, meyakinkan orang. Makanya produk itu harus apa? Harus harus benar-benar berkualitas ya. Jadi dari pabrik langsung ke kita. Nah, oleh karena itu biaya warehouse, biaya wholesale, biaya iklan itu semuanya diberikan kepada kita dalam bentuk skema jaringan tadi ya. Skema apa? Marketing plan itulah dibagikan kepada end user. Nah, kalau sistem tradisional itu ya biasanya yang kaya itu ya wholesale, ya kan? Si yang punya duit besar, mereka yang kaya. Penjual-penjual di warung-warung itu hanya ngejual aja, nggak pernah kaya-kaya mereka ya. Tetapi kalau di network, ini kita apa? Ini kita bisa menjadi satu bisnis buat kita ya, karena dari pabrik langsung ke kita. Nah, kita tinggal mengembangkan jaringannya. Jangan hanya menjual ya. Kalau menjual terus, karena di network ini kita tidak tidak apa ya, tidak memposisikan sebagai penjual terus ya, tetapi sebagai apa? Pembina jaringan, pembangun jaringan. Itu yang penting ya. Kalau menjual-menjual terus nanti kita frustasi ya, karena pesaing itu banyak. Tapi kalau kita membina jaringan, sudah terikat dengan ID, kita tinggal maintain, maka itu akan menjadi apa? Saluran income buat kita sepanjang masa ya, selama-lamanya. Nah, di sini tentunya dalam memulai bisnis ini kan kita bertemu dengan banyak orang ya. Nah, kita tidak masalah dia mau jadi penikmat kopi atau penikmat saja dulu, atau dia mau menjadi prosumer. Memang di awalnya orang itu biasanya ingin apa? Menikmat kopi dulu ya. Rasanya seperti apa sih? Apalagi orang baru ya. Rasanya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Nah, kemudian ketika dia menikmati, ternyata enak ya, benar kopinya ya. Nah, coba tawarkan untuk menjadi apa? Anggota, ya ikat dia menjadi member ya, jadi membership kan ya, supaya dia dapat ID dan itu privilege bagi dirinya sendiri sehingga dia merasa yakin, wah ini buat saya sendiri, jadi dia bisa nanti belanja sendiri dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa? Uh, Pengumpulan poin buat kita. Nah, kemudian dia bisa juga apa? Pelan-pelan kita ajak menjadi prosumer. Jadi tidak hanya menikmati kopi, tapi dia juga bisa sharing. Nah, karena nilai dari bisnis network marketing itu ya mengkonvert dari konsumer menjadi prosumer ya. Jadi pengguna saja menjadi apa? Penikmat kopi yang menghasilkan income. Dan tentu ini kita harus edukasi ke beliau ya, ke member kita, ke calon consumer kita ya, supaya apa? Kamu bisa minum kopi gratis gitu ya. Jadi ini trik awalnya seperti itu. Mau nggak minum kopi gratis? Ayo, saya ajarkan sistemnya seperti ini, ikut Zoom. Ya, jadi teman-teman harus rajin juga mengundang. Kalau teman-teman susah mempresentasikan, undang ke Zoom. Ya, hanya ngundang aja. Ayo, nih aku ada Zoom jam segini datang ya, ikut ya. Seperti itu kan kita sekarang teknologi ya. Dengan ada Zoom ini memudahkan bisnis network ini berkembang sangat cepat. Ya, kita manfaatkan teknologi itu untuk bisnis kita. Nah, kemudian di sini kita akan fokus kepada bagaimana kita menggunakan sistem rolling stock. Ya, apa saja keuntungan dari rolling stock ini? Ya, ini menjadi, saya jadi sadar ya dengan dengan stok yang nggak ada ini saat ini ya, hampir 2 minggu ya, dari tanggal 1 Juli, bayangin. 1 Juli kita nggak bisa beli produk, bukan karena nggak ada barangnya, barangnya banyak. Tetapi inilah masalah regulasi di Indonesia ya, kita semua sudah tahu bagaimana pemerintah kita ini yang sering apa? Berubah-ubah. Ya, jadi ini sekarang kalau ditanya perusahaan pun nggak ada yang tahu. Ya, karena apa? Karena ini tergantung di Deperindak sekarang. Ya, kita sudah baca itunya ya, share di Zoom, di grup WA permasalahan itu ya. Nah, dengan 16 box ini apa sih keuntungannya?
Ingat modalnya cuma 2.272.000. Kita dapat 16 box kopi. Coba kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan multi level yang lain. 2 2 juta, kadang-kadang ada yang sampai 5 juta, 3 juta hanya dapat 2 atau 3 produk ya. Di sini kita bisa dapat apa? 16 box kopi. Itu cukup banyak ya dengan modal hanya 2 juta saja. Nah, ini kita manfaatkan ya. Manfaatkan ini untuk penyediaan barang. Apa kelebihannya dengan sistem ini? Pertama, kita bisa lihat di sini ya, gratis ongkos kirim. Ya, teman-teman, kalau teman-teman belanja 2 juta, ongkos kirimnya tuh gratis. Kemana saja, sampai ke Papua pun gratis. Hanya 2 juta, bayangin. Memang agak lama ya perjalanan ya, kalau daerah yang jauh, ongkos kirim itu kita maklum aja, karena murah ya ongkos kirimnya. Nah, kemudian kompetitor kita ini marketplace ya. Banyak orang yang kesel ya. Ih, di marketplace banyak yang jual murah. Oleh karena itu, cara kita mengalahkan marketplace, stok barang, ya kan? Apalagi yang di daerah jauh seperti di Kalimantan, Sulawesi, ya kan, di Papua. Beli orang-orang di marketplace yang ada di Papua itu nggak mungkin dia beli di Shopee hanya beli 1 2 kopi juara kan. Tetapi kalau kita stok barang, contohnya kita di Sulawesi atau di Kalimantan dengan sistem rolling stock ini, 16 box 2 juta sampai di sana, kita akan lebih cepat menjualnya, ya kan? Karena orang males nunggu. Kalau beli di marketplace kan bisa bisa nunggu 3 hari, 4 hari, ongkos kirimnya mahal dan harganya juga mahal ya. Oleh karena itu dengan sistem rolling stock ini kita lebih bisa mengalahkan mereka yang penjual di marketplace. Ya jadi kalau kita mengeluh melihat marketplace, kita cari solusinya. Apa itu solusinya? Mainkan rolling stock, ambil 16 box kopi, ya kita sebarkan. Ya, buktinya apa? Kopi ini sangat laris. Buktinya sekarang ini kita lihat kan, teman-teman pada cari semua ini kopi, ya karena ini kebutuhan, bukan lagi apa ya, istilahnya bukan lagi hal yang eh, mahal untuk dibeli, tapi sudah kebutuhan orang. Apalagi yang sudah merasakan manfaatnya. Tadi saya ada WA dari member saya di Palu. Dia bilang, Pak, kopi kapan ya ada, Pak? Kenapa? Kami sekeluarga sudah cocok. Terutama ada saudaranya yang sakit kepala ya. Suka sakit kepala itu harus minum bodrek. Ya, sakit kepala harus minum bodrek. Dengan kopi juara, tidak lagi pakai bodrek. Ini memang kesaksiannya banyak ini. Ini saya bilang, Ibu bukan satu orang aja yang mengatakan demikian. Saya punya member yang yang dulu juga pernah sharing ke saya. Dia sama member saya dengan suaminya itu udah tidak pakai Bodrex lagi, sama pakai Bodrex untuk ngilangin sakit kepala. Tapi minum juara kopi tidak lagi mereka pakai obat-obatan itu. Berarti ini produk luar biasa, ya. Jadi nggak usah takut kalau kita bermain 16 box, ya, rolling stock. Nanti kalau kopinya sudah ada ya, sekarang lagi nggak ada ya. Nah, kemudian kita juga tidak tidak kalah dengan marketplace ya. Nah, kemudian duplikasi oleh mitra. Jadi kalau kita belanja 2 juta, mitra kita juga akan tertarik untuk apa? Meniru apa yang kita lakukan. Ya kan kalau upline-nya cuma belanja 1 2 box, ya downline-nya juga ya 1 2 box juga deh gitu ya. Ya satu-satu aja deh, semuanya satu-satu jadi nanti 1 bulan 1 box. Kita kan nggak mau ya, kita nggak mau sampai setahun baru dapat 36 juta. Kita mau cepat, mainkan rolling stock ya. Duplikasikan ke member kita, siapkan tool-tool seperti mungkin brosur ya, brosur dan lainnya, atau kita print ya dari file-file yang bisa ada di Telegram yang saya suka share di sana ya. Member saya ada yang melakukan hal itu ya, dia print aja berwarna, dia ditaruh di kedai-kedai di warung-warung ya, laku. Dia jual sangat laku ya, bahkan dia bisa jual sampai 15.000 rupiah. Itu luar biasa loh, harganya tuh tinggi sekali dia bisa jual. Karena apa? Memang kopi itu kan mahal. Kalau kita minum di kedai kopi kan mahal ya, bisa 15.000 juga, apalagi di Starbucks ya. Nah, kemudian selain diduplikasi oleh mitra, tim akan lebih cepat berkembang. Ya, dengan rolling stock ini, tim akan lebih cepat, omzet kita akan lebih cepat besar. Ya, karena apa? Karena downline melihat apa yang dilakukan upline-nya. Upline-nya belanja besar, dia juga akan belanja besar. Dengan belanja 16 box ini, kita sudah peringkatnya udah 4%, udah menikmati bonus sebenarnya, meskipun belum besar ya. Tapi kita sudah menikmati bonus prestasi sekitar 48.000 lah, 48.000 rupiah. Tidak masalah
walaupun bonusnya terlihat kecil, tetapi kalau teman-teman bisa jual 16 box untungnya 10.000 aja kan udah 160.000 dari retailnya. Iya kan? Apalagi kalau teman-teman bisa jual 200.000 per box seperti member saya 15.000 per saset. Retailnya sudah lumayan besar. Belum lagi dari bonus bonus dari bonus prestasinya. Ya, jadi ini kesempatan buat kita di saat produk kosong ini kita bisa melihat situasi bahwa ini produk sangat dibutuhkan. Jadi cepat-cepat kita apa? Bermain di rolling stock nanti ketika produk datang, ya. Dan enaknya juga kenapa tim cepat berkembang? Biasanya member itu daftar, oke lah, saya daftar satu box dulu. Tapi bisa dapat poin nggak? Bisa, kita kasih aja. Ya, ketika dia daftar isi data, kita jual satu box ke dia, harga member, dan nanti poinnya bisa digantikan. Ya, bisa digantikan. Itu tergantung bagaimana leader menjelaskan atau menduplikasikan ke membernya. Ya, jadi dengan rolling stock ini, member belanja langsung bisa dapat poin, meskipun nanti diganti ya, bukan saat itu ya, karena di sini tidak ada poin yang dipending ya. Ketika kita belanja 16 box, itu poin masuk ke kita semua sebenarnya. Ya, tapi nanti berikutnya kita bisa masukin ke member-member kita. Contohnya kita stok 16 box, masuk ke ID kita semua ini, 16 boxnya ya, masuk ke ID kita semua. Kemudian ada member kita ada 10 orang yang belanja, nggak apa-apa, jual ke mereka, habisin ya. Pokoknya ada yang beli 2, 1, 3, semuanya habis dalam waktu, ya contohnya habis 10 orang itu nanti belanja lagi, Anda belanja lagi 16 box menggunakan ke 10 ID tadi. Bisa. Jadi belanja berikutnya masukin ke ID siapa, A, B, C, D sampai 10 orang, kirim ke alamat Anda. Itu bisa seperti itu ya. Belanja banyak istilahnya dipoinkan ke semua member kita yang ada di lokasi ya. Jadi ini paling enak orang-orang daerah ya yang menjalankan rolling stock ini ya. Di orang-orang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Medan dan lain sebagainya yang jauh-jauh manfaatkan ini. Manfaatkan sekali. Karena apa? Orang yang jauh-jauh itu tidak mau belanja di Shopee dia. Dia tidak mau. Karena apa? Harganya mahal, ongkirnya mahal. Kita bisa kalahkan dengan rolling stock ini ya, dengan stok 16 box. Ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Oke? Tim cepat berkembang dan tentunya kita bukan mendapatkan 36 juta per bulan, bukan per tahun lagi, tapi mungkin bisa per 6 bulan, ya tergantung lah ya. Tetapi itu ada potensi ke sana. Nah, oleh karena itu kita lihat marketing plan detailnya ya. Jadi saya mengajak teman-teman kita masuk ke marketing plan detailnya ya. Seperti apa? Mari kita lihat di sini ya. Jadi jenis bonus Wanghor itu sebenarnya hanya ada dua ya. Bonus prestasi dengan leadership. Kalau retail itu kita nggak usah hitung lah, itu hanya bonus jualan aja ya. Tapi kita fokus ke prestasi dan leadership ya. 4% sampai 28%. Itu seperti apa? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini ada tabel di sebelah kanan, di sebelah kiri ada apa? Ketentuannya. Jadi, tabel yang di sebelah kanan ini artinya ketika teman-teman rolling stock tadi 16 box kopi, itu sebenarnya poinnya bukan 400 pas ya, tapi 400 lebih ya, 416 ya. Ketika belanja teman-teman 16 box, itu peringkat teman-teman udah 4%, ya. Nah, kalau belanja 31 box, peringkat teman-teman 8%. Ini fokus ke sebelah kanan dulu ya, 8% ya. Kalau belanja 62 box, itu poin kita udah 1.600. Berarti, ini poin grup ya, poin grup kita 1.600, berarti peringkat kita udah 12%. Belanja 124 box, 3.200 poin, prestasi kita udah 16%, sampai ke 500 box. Ya, ini grup, maka kita poinnya sudah mencapai maksimal bonus prestasi ya, presentasi bonus prestasi yaitu 28%. Ya, 28% dengan omzet grup sebesar Rp13.000. Nah, kita lihat ketentuan sebelah kiri ya. Satu poin ditetapkan oleh perusahaan itu nilainya Rp3.000 ya, satu poin yang di sebelah kiri ya. Satu poin, satu PV nilainya Rp3.000. Tapi teman-teman jangan salah arti ya, jangan salah
Oh, saya ngumpulin 400 PV, contohnya yang di 16 box ya. Saya ngumpul 400 PV. Apakah artinya 400 dikali 4% dikali 3.000? Belum tentu. Bisa juga seperti itu, tetapi tergantung nanti apa omset di bawah Anda berapa persen downline Anda peringkatnya, ya. Jadi apa kita lihat strukturnya nanti saya akan jelaskan. Jadi rumus dasarnya adalah jumlah PV kita dikali 3.000 dikali prestasi apa persentasi bonus prestasinya. Nah, satu box kopi itu adalah 26 PV. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pakai mic ya. Kalau tidak, saya lanjut ya. Karena apa? Karena ini agak pelan-pelan memang ya di sistem apa di sistem bonus ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada satu prinsip yaitu bagaimana cara menghitung PV group ya. Contoh, PV group itu adalah gabungan antara belanja pribadi kita dengan downline kita. Itu PV group ya. Belanja pribadi kita dengan downline kita. Contoh, downline kita belanja pribadinya berapa? 16 box kopi. Ya, 16 box kopi. Satu kopi tadi berapa PV-nya? 26. Ya, maka omset pribadi kita 16 box kali 26 yaitu 416 PV. Itu omset pribadi kita. Nah, kemudian ditambah dengan contohnya kita sudah punya 3 orang downline ya. 3 orang downline masing-masing belanja 16 box juga. Jadi totalnya 4 box kopi ya, 48 kotak kopi dikali 26 PV, maka omset grup yang di member kita itu ada 1.248 PV. Nah, maka omset belanja pribadi kita ditambah dengan omset belanja downline kita itu disebut PV group semua keseluruhannya, yaitu 416 ditambah 1.248 PV. Jadi kita mendapatkan 1.664 PV. Ya, 1.664 PV. Itulah disebut omset group. Jadi kalau menghitung bonus prestasi, ini dulu yang kita hitung. Kita tentukan peringkat kita di mana nih, gitu ya. Peringkat kita itu di mana, yaitu belanja pribadi kita gabungkan dengan belanja downline kita. Setelah kita gabungkan, kita lihat, oh saya di 1.664. Lihat tabel tadi ya, 1.600 itu di posisi 12% ya. Sebelah kanan, lihat tabel sebelah kanan ya. 12%. Berarti kita posisinya sudah di 12%. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sudah oke? Pak Johan nih, Semarang Pak Johan. Sudah oke, Pak? Oke ya, baik. Jadi tahu dulu ya omset grup dengan ini ya. Oke. Nah, kemudian saya kasih ilustrasi. Ini bonus prestasi dulu ya. Kita lihat di sini tulisannya kebaca nggak ya Gede Mariani yang paling kecil kebaca nggak? Bisa, bisa. Kebaca ya. Kebaca Teman-teman yang kok. pakai handphone juga kebaca ya tulisan yang paling kecilnya ya. Ya, Oke. Oke, di sini ilustrasi ya. Andi belanja 16 box kopi. Andi itu yang upline ya. Dia belanja 16 box kopi 26 PV. Jadi 416 PV. Nah, kemudian dia punya downline namanya Cindy. Cindy dengan grupnya itu ada 5 orang, masing-masing belanja 16 box. Ya, Cindy dengan membernya itu ada 5 orang, masing-masing belanja 16 box kopi. Jadi Cindy dan grup punya total PV-nya itu 2.080 PV ya. Nah, kemudian ada si Cika. Cindy ini peringkatnya 12% ya, kalau kita lihat tabel ya, posisinya si Cindy. Nah, si Cika, dia punya 3 orang downline, masing-masing belanja 16 box. Maka omset grupnya si Cika itu 1.248 PV. Jadi 8% peringkatnya kalau kita lihat tabel bonus prestasi tadi ya. Nah, kemudian dia punya member lagi namanya Cica. Cica ini punya 4 orang, belanja masing-masing 16 box. Dikali 26 PV, maka omset grupnya Cica itu 1.664. Ya, jadi Cica peringkatnya 12%. Oke.
Nah, cara menghitung bonus prestasi tadi, omzet belanja pribadi kita ditambah dengan omzet grup kita, ya. Nah, ditotalin aja belanja pribadi kita berapa? Andi 416, Cindy total grupnya 2000-an, Cika 1200, Cica 1664. Maka omzet grupnya Andi yaitu berapa? 5407. Kita lihat tabel. 5000 itu masuk rentang berapa persen? Bonus prestasi tadi ya tabelnya, yaitu 20% Oke, peringkat Andi mencapai berapa? 20% dengan duplikasi 16 box ya. Cepat sekali kalau pakai 16 box ini ya. Jadi peringkatnya sudah 20%. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jelas. Diem, ini diem tanda mudeng apa nggak mudeng? Semua semua sudah mudeng ya, sudah ini apa ngikuti ya berarti ya. Oke, baik. Ah, kita lihat bagaimana cara perhitungan bonus prestasinya ya. Jadi Cindy peringkatnya 12%, Cika 8%, Cica 12%, sedangkan si Andi 20%. Ya. Nah, di sini kita lihat perhitungan bonusnya. Nah, cara hitung bonus prestasi ya. Ini saya bikin detail karena banyak yang baru ya, jadi harus detail. Kalau kalau enggak nanti bingung ya. Jadi ah, bonus dari kita hitung satu-satu ya. Dari Cindy tadi peringkatnya berapa persen? 12%. Omzetnya 2080 PV. Oleh karena itu, peringkat Andi dengan peringkat kita dikurangi. Itu selisihnya. Ya, peringkat kita contohnya peringkat Andi 20% kan? Peringkat Cindy 12%. Maka selisihnya si Andi makan omzet grupnya si Cindy. Ya, Andi 20%, Cindy 12%. 12%. Maka Andi dapat berapa persen? 8% dari nilai PV-nya, PV grupnya Cindy. Ya, jadi 2080 PV kali 8%. 8% itu 20 dikurang 12% ya. Kali 3000 maka bonus dari omzet grupnya Cindy mencapai 400 ribuan. Ya, omzet dari Cika, kita lihat, Cika 8%. Maka selisih dari omzet grupnya Cika itu dapat 499% juga sama ya 499.000. Ini mungkin saya salah hitung kali. Sama ya, memang sama ya. Nah, kemudian dari Cica ya, Cica juga 12%, selisihnya 8%. Iya kan? Kita dapat dari Cica 399.000. Nah, dari belanja pribadi ya. Belanja pribadi ini bukan artinya tutup poin ya. Ini hanya jadi di sini tidak ada tutup poin, tapi kalau kalau kita belanja pribadi itu 100% milik kita poinnya. Karena nggak ada selisih kan? Karena itu pribadi kita. Oleh karena itu bonus dari omset pribadinya adalah 416% dikali peringkatnya si Andi, yaitu apa? 20%, maka dia dapat 249.000. Maka total bonusnya menjadi 1,6 juta rupiah. Ya, jadi ini dia bonus prestasi itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau nanti di grup teman-teman apa lihat sudah bisa paham harusnya, ya. Oke, sebelum lompat, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sorry Pak Joseph, yang slide pertama itu Pak. Coba Yang saya slide nomor berapa? satu. Nomor satu. Dibalikin, dibalik dulu berarti ya. Ini ya, Pak. Oke, makasih. Ini, Bukan satu lagi yang pertama. ini Pak. Lagi ada tuh. Ini ya betul. Gimana? Bonus redeemnya gimana itu maksudnya Pak? Oh, belum, belum, belum. Kita masih ke prestasi dulu, Pak. Oh ya ya ya. Oke lah oke. Oke, saya Tapi mau bonus ya. prestasi udah dapat Pak ya poinnya ya. Iya ya. Enggak, saya mau screenshot dulu. Oh, sebentar. Bapak mau Mau saya screenshot yang mana nih? screenshot. Ini. Ya ya ya. Oke. Nanti kita share kok Pak di grup ya. PowerPoint-nya nggak apa-apa. Oh ya ya ya. Slide-nya Untuk ya nanti ya. slide-nya. Untuk bonus ini udah dapat ya Pak ya poinnya ya. Ya ya. Oke. Nanti kita ke sana ke leadership ya.
Jadi perhitungannya itu adalah bonus prestasi itu kita hitung dulu Om Z Group untuk menghitung berapa peringkat kita, kemudian masing-masing kita lihat downline kita, PV-nya tuh berapa persen Om Z Group, grup mereka, ya persentasi mereka berapa, itu tinggal dihitung selisih kita dengan downline kita aja. Jadi seperti itu ya, makanya sistem di sini nih pembagian bonusnya adil dia, ya. Jadi yang bekerja lebih kuat dia menghasilkan income yang lebih apa? Lebih besar, ya, meskipun upline-nya mungkin lebih tinggi peringkatnya, tapi kalau dia tidak terlalu maksimal, maka bisa dikalahkan oleh downline-nya dalam hal bonus ya. Nah, ini bonus apa prestasi ya. Semoga teman-teman bisa bisa langsung dapat apa poinnya di sini ya. Nah, ini ada satu ilustrasi saja ya. Kadang-kadang kita bisnis itu kan tidak terduga, ya. Tidak terduga itu seperti ini. Ini banyak juga yang nanya ke saya ya. Kok tiba-tiba contohnya si Andi ini mensponsori si Cindy, Cindy satu ya. Nah, kemudian si Cindy satu ini mensponsori Cindy dua. Andi kakinya tidak aktif. Yang sebelah kanannya lah, sebelah kanannya nggak aktif. Yang aktif hanya di Cindy aja. Cindy satu juga nggak aktif, dia hanya sponsori Cindy dua. Cindy dua juga mensponsori Cindy tiga. Tidak aktif juga, tidak ada omset grup. Nah, tetapi Cindy tiga tiba-tiba sponsori Cindy empat. Gitu ya. Dia sponsori Cindy 4. Cindy 4 ini ternyata booming, ya kan? Aktif ternyata Cindy 4. Poinnya berapa persen? 28% si Cindy 4 karena 13.000 PV. Nah, bagaimana dengan Cindy 2, Cindy 1, Cindy 2, Cindy 1 dengan si Andi? Itu naik semua peringkatnya. Nah, jadi ini kelebihannya ya. Meskipun satu kaki gajah, yang paling bawah pun itu naik semua. Cindy 3 naik jadi 28%, Cindy 2 jadi 28%, Cindy 1 jadi 28%, Andi juga jadi 28%. Tetapi harus diingat, Andi, Cindy 1, Cindy 2, Cindy 3, karena di kaki lainnya tidak ada omset, maka dia tidak dapat bonus, hanya peringkatnya saja yang 28%. Gitu ya. Nah, tetapi dalam ilustrasi di sini, yang saya kasih contoh di sini, si Andi ini dia belanja pribadi 16 kotak. Dia sudah 28% dia, walaupun dia hanya belanja 16 kotak untuk pribadinya. Ya, mungkin dia jual, dia retail kan. Nah, dia dapat bonus 28%, yaitu 344.000. Itu salah salah ketik kali ya. Buru-buru tadi ngetiknya. Ya, jadi Andi dapat 344.000 dari belanja pribadinya dia, meskipun hanya satu kaki yang aktif. Nah, si Cindy satu, dia lihat, wah, ternyata saya 28% loh, walaupun cuma satu kaki kan. Akhirnya dia, udahlah, beli 3 kotak untuk saya pribadi gitu ya. Dia beli 3 kotak, dia udah dapat cashback lagi. 65.000 dia dapat. Nah, Cindy 2, wah, ternyata gede ya kaki sebelah. Akhirnya ya udahlah, saya beli 2 kotak lah untuk pribadi konsumsi, dia udah dapat cashback 43.000. Nah, kemudian Cindy 3, ah, gede ya kaki saya, akhirnya dia beli odol aja 2 untuk konsumsi sendiri. Dia dapat juga cashback 18.000. Ini hebatnya sistem Bang Hor. Ya, jadi kalau teman-teman pikir ini marketing plan paling bagus loh untuk sistem matahari menurut saya pribadi ya. Ini paling bagus sistemnya. Makanya banyak yang dapatkan hasil itu rata semua. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 6 juta, 8 juta. Wah, itu luar biasa menurut saya. Ini apalagi dengan market yang besar. Kopi ini marketnya besar sekali. Belum lagi produk-produk lainnya, odolnya, ya samponya dan lain sebagainya. Semuanya bagus-bagus karena saya pakai ya, samponya saya pakai, Ganobe-nya saya pakai juga. Anak saya kemarin mau demam, saya kasih Ganobe, nggak jadi demam. Hebat loh. Biasanya demam dia tuh bisa sehari 2 hari loh. Kaget saya. Dia udah mulai agak panas ya, saya kasih aja Ganobe ya. Memang harganya cukup mahal yang Ganobe ya, 1.300.000. Kasih satu saset aja, malamnya tidur, tengah malam udah nggak berdamam lagi loh. Hebat, produk kita ini dahsyat sih. Untuk apa? Odolnya juga bagus. Nah, jadi ini ada ilustrasi jika teman-teman lagi beruntung ya punya satu downline yang aktif. Nggak apa-apa, perusahaan masih menghargai kita. Meskipun kita harus bangun lagi kaki-kaki yang lain ya. Oke, ini contoh kaki gajah satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke elit. Nah, ini saya katakan tadi ya, elit kita batasi ke vice manager aja ya. Senior vice manager itu nanti lah, karena kita kejar dulu vice manager Hmm. ya.
Jadi apa yang dimaksud dengan 1 elit, 3 elit, 5 elit, 7 elit, 9 elit? Ya, 1 elit itu artinya teman-teman punya omset grup 13.000. 13.000 Anda disebut elit. Ya, ada dua. Ya, ada yang mungkin satu kaki Anda 13.000, kaki lainnya punya omset 6.500. Anda bisa makan 6,7%. Atau tidak ada di kaki Anda yang elit, tapi ditotalin 13.000, Anda sendiri yang elit. Ya, Anda sendiri yang peringkat 13.000, itu juga bisa. Nah, ini saya kasih ilustrasinya ya. Kalau yang senior vice manager, itu teman-teman punya 3 kaki tadi ya, Cindy, Cika, Cici, itu semuanya jadi 13.000 semua. 3 kaki 13.000, itu Anda senior vice manager. Semakin dalam, makin dapat peringkat 4,7%-nya. Tetapi saya batasi di vice manager aja ya. Karena target kita di awal itu vice manager dengan 3 kaki. Seperti apa? Seperti ini ya. Ini saya kasih contohnya. Ini contoh eh, satu kakinya elit ya. Bonus leadership yang didapatkan dari satu kaki yang elit. Nah, dalam hal ini saya kasih ilustrasi si Andi nggak belanja sama sekali lah. Anggap ya, PV-nya 0. Kita lihat sebelah kiri dulu ya. Kakinya 0, dia nggak belanja sama sekali. Tapi Cindy omset grupnya 13.000, berarti Cindy-nya elit. Ya, 13.000 Cindy elit. Dan kemudian si Cikas punya omset grup 3.100. Si Cicas punya omset grup 3.500. Nah, untuk memakan ya bonus leadership ini gini. Memang apa 13.000 itu diberikan kepada upline. Jadi oleh karena itu kita harus punya omset minimal 6.500 di luar kaki grup yang elit. Itu ada syaratnya tuh yang saya tulis di atas ya. Syaratnya punya total omset minimal 6.500 di luar kaki grup yang elit. Ya, jadi dalam hal ini yang elit siapa? Cindy, ya kan? Cindy elit dia. Oleh karena itu 6.500-nya bukan dihitung dari omset grupnya Cindy lagi, tetapi dihitung dari omset yang lain, yaitu Cikas dengan Cicas. Oke? Nah, omset grup si Cicas sama Cikas itu 3.500 sama 3.100. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan. Ya, kita hitung dulu bonus prestasinya dia dapat. Nah, kita langsung lewat aja bonus prestasi ya, karena sudah tahu. Nah, kemudian bonus leadership-nya 6,7%. Ya, nah, apa yang dia dapatkan? Yaitu peringkatnya elit, royaltinya 6,7%, peringkatnya vice manager kalau 2 bulan berturut-turut ya, 2 bulan berturut-turut mencapai elit baru vice manager ya. Tapi kalau 1 bulan saja tidak jadi vice manager. Sebenarnya vice manager ini tidak pengaruh terhadap bonus ya. Ini hanya peringkat saja. Ya, bonus tidak pengaruh, vice manager mau tidak vice manager juga bonusnya sama hitungannya. Ya, jadi dalam hal ini siapa? Si Andi punya 1 elit ya 13.000, dan di luar kaki elitnya itu ada berapa? Nah, kita lihat total dulu omsetnya dia. Total omset grupnya Andi adalah 19.600 ya, total grupnya. Oleh karena itu, cara perhitungannya di 13.000 itu dikeluarkan dulu ya. Jadi istilahnya dikurangi jadinya ya. Jadi 13.000 dikurangi 19.600, maka perhitungan untuk bonus elitnya itu 6.600 PV. Oleh karena itu 6.600 PV dikali 0,6,7% dikali 3.000, dia dapat bonus elit tambahan 1.326.000 plus bonus prestasinya. Yang bonus prestasi kita sudah tahu semua hitungannya ya. Maka totalnya adalah 3.936.000. Lumayan kalau kita sudah mencapai elit. Oke. Ini bonus elit syarat pertama. Oke, sebelum saya lompat syarat kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Jadi untuk makan 6,7%, artinya gini, untuk bisa makan 6,7%, dapat 6,7% itu harus punya omset minimal itu 19.500 minimal. Karena apa? 13.000 untuk dilempar ke atas, selisihnya itu yang kita makan.
Jadi kalau umpamanya dia mencapai, contohnya si Cikasnya 10.000 gitu ya, si Cicas 10.000 berarti dia punya omset 23.000 kan? 23.000, maka 13.000 dikurang 23.000. 23.000-nya, apa, ya, 13.000 dikurang, eh, ya 13, jadi 33.000 totalnya ya. Contohnya si Cika 10.000, si Cica 10.000, Cindy 13.000, berarti 33.000 totalnya ya. Nah, 13.000 dikurang 33.000. Selisihnya itulah makan 6,7%. 13 perusahaan hanya lempar 13.000 poin saja ke atas. Selebihnya kita makan semua 6,7%. Pak Yanto, gimana Pak Yanto? Ya, terima kasih sedikit banyak ngerti lah. Gak apa Salam Pak, dari kalau ada Batam. yang kurang jelas, tanya aja. Waktu kita banyak kok di sini. Iya, iya. Tapi saya Oke, punya bonus belum masuk loh, Pak. Mungkin banknya belum daftar ya, rekening banknya. ya Oh, mungkin belum terdaftar. Harus dicek Iyalah, lagi tuh Pak. iyalah ya. Apa? Ya, makasih ya. Ya. Nah, mungkin yang lain, teman-teman yang lain, gampang, mudah sekali sebenarnya kalau hanya dari peringkat apa, menghitung ke peringkat ini ya, leadershipnya. Nah, ini syarat kedua, ya. Syarat kedua ini artinya tidak ada satu kaki pun yang elit di bawahnya beliau. Hanya Cindy cuma 10.000, Cikas cuma 5.000, ya kan? Cicas cuma 4.500. Tetapi di total omzetnya dia ada 19.600. Sama-sama ya. Nilainya sama nih dengan yang tadi. 19.600 juga, tetapi bonusnya lebih besar ya. Itulah bedanya. Jadi kalau di sini nih jangan kita kira, omset, kayak contoh saya pribadi ya. Bulan lalu itu omset saya lebih besar daripada bulan ini. Tapi bonus bulan ini paling besar, lebih gede dari bulan lalu gitu. Jadi ada hal seperti itu. Jadi tergantung strukturnya dia. hmm, Di sini ini tergantung struktur dan posisi downline kita tuh berapa persen, itu semuanya itu saling apa? Saling berkaitan dia. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat si apa? Si Andi, dia punya total omset grupnya adalah 19.600 ya. Cindy 10.000, Cikas 5.100, Cicas 4.500. Totalnya udah 13.000, berarti dia elit ya. Tapi kalau hanya elitnya tidak sampai 19.600, dia tidak dapat royalti ya, teman-teman ingat ya. Kalau tidak sampai 19.600, dia tidak dapat royalti 6,7%. Mungkin dia hanya 13.000 PV saja, itu nggak dapat 6,7%. Jadi untuk mendapatkan 6,7% harus minimal 19.500. Karena 13.000 dilempar, 6.500 sisanya buat perhitungan royalti. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya omset grupnya 19.600 ya. Dari bonus prestasi dia sudah dapat. Dari bonus leadershipnya tinggal seperti tadi, 13.000 dikurang 19.600, dia dapat 1.326.000. Clear sebenarnya kalau kita mau menghitung bonus elit, ini sudah jelas sebenarnya. Udah seperti ini saja. Kalau untuk yang lainnya nanti itu apa, senior vice manager kita harus punya 13.000 dulu, tiga kaki di bawah kita, dan omsetnya juga harus gemuk. Tidak hanya 13.000 tok aja ya. Harus besar juga dia supaya dapat level yang keduanya yang 4,7%-nya. Seperti itu. Tapi itu kalau gemuk, makin besar income kita. Oleh karena itu di sini yang dikejar adalah omset. Oleh karena itu kalau kita main rolling stock, omset kita gemuk, cepat gemuknya. Barang kita cepat habis, omset kita cepat besar. Nah, kalau soal barang tidak laku, gak usah takut. Sekarang aja buktinya apa? Banyak orang cari. Oke, itu, sebelum saya lompat nih, mungkin ada yang tanya. Jadi tidak 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 harus ini level keberapa, enggak. Ini semua total omset ya. Jadi tidak ada kedalamannya, itu tidak terbatas dia. Si Cindy punya kedalaman tidak terbatas, hanya dibatasi oleh peringkat saja, ya kan? Mau level keberapa pun, kalau tiba-tiba di level ke 100 ada yang naik, apa ya, ada yang aktif, itu naik semua ke atas. Tapi hanya peringkatnya aja ya. Bonusnya tergantung omsetnya. Nah, jadi inilah kelebihan dari apa? Vice Manager ya. 2 bulan berturut-turut elit. Syarat untuk Vice Manager teman-teman ya, 13.000 berturut-turut.
ya, 13.000 berturut-turut dalam 2 bulan berturut-turut kita vice manager. Memang ada privilege sendiri untuk vice manager ya, tapi kalau soal bonus tidak terlalu berpengaruh, tidak pengaruh apa-apa ya, tidak pengaruh apa-apa kalau untuk bonusnya, tapi privilege-nya dia ada. Contohnya udah mulai dapat seminar ya, kemudian jalan-jalan, ada apa? Reward lah kalau yang mencapai peringkat vice manager ya. Nah, kalau punya 7 grup pribadi elit, kita sudah mencapai diamond. Oke. Nah, kemudian ini contoh grup saya pribadi ya. Ini contoh grup saya pribadi. Jadi perhitungan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau melihat berapa sih omset pribadi saya dan PV Group, ini ya, contoh ini ya. Ini PV pribadi saya 121 PV, PV Group saya 19.000. Itu sudah gabungan ya, pribadi dan grup. 19.000 itu sudah termasuk 121 poin. Nah, peringkat saya secara otomatis 28%. Jadi bonus pribadi saya 121 kali 28% ada 100.000 bonus belanja pribadi saya. Nah, kemudian cara melihat untuk ini ya, untuk statement bonus ini, cara melihatnya kita masuk ke bisnis saya, klik PV Inquiry. Ya, dari PV Inquiry, teman-teman melihat di situ nanti bisa terlihat berapa omset pribadi dan grup. Ya, nah kemudian ini, nah kemudian untuk melihat omset downline kita, cukup lihat yang di level 1 saja. Tidak usah lihat level 2, level 3 nggak perlu. Karena level 5, 6 itu totalnya itu di level 1 dia. Gitu ya. Totalnya itu di level 1. Jadi dalam hal ini, si A itu sudah level 1 saya. Omsetnya 1.247, ya kan? Nah, kemudian ada si B lagi. Lihat di level apa omset grupnya dia di level 1 saja dan seterusnya ya. Seperti ini dia. Itu sangat mudah sekali untuk melihat statement bonusnya. Baik, kalau tidak ada yang mungkin ada yang mau